Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Nur Rahman dengan NIM 204222146. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang to be an effective preacher atau menjadi dai yang efektif. Sebelum saya langsung ke intinya, saya akan menjelaskan latar belakang dakwah. Dakwah memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan, ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok, supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Dalam proses dakwah perlu menggunakan metode, namun metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Untuk itu, dipertimbangkan metode apa yang digunakan dan cara penerapannya. Karena sukses dan tidaknya suatu program dakwah sering dinilai dari segi metode yang digunakan. Hal ini disebabkan masalah yang dihadapi oleh dakwah semakin berkembang dan kompleks, sehingga metode yang berhasil di suatu tempat tidak dapat dijadikan tolak ukur di daerah lain. Materi dakwah maupun metodenya yang tidak tepat sering memberikan gambaran dan persepsi yang keliru tentang Islam. Demikian pula kesalahpahaman tentang makna dakwah menyebabkan salah langkah dalam menjalankan dakwah, sehingga dakwah sering tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal tujuan dakwah adalah untuk mengubah sasaran dakwah ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Konsep dakwah terdiri dari dua suku kata, yaitu konsep dan dakwah. Konsep secara etimologi berarti rancangan, ide, atau apapun yang digunakan akal budi untuk memahami sesuatu. Konsep juga sebagian ide pokok yang mendasari satu gagasan atau ide umum. Dengan demikian, konsep adalah suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan dalam melaksanakan sesuatu. Prinsip metode dakwah artinya ruh atau sifat yang melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Pendakwah dan dai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk lebih mengenalkan ajaran-ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode dakwah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode bil hikmah, yaitu dakwah dengan bijak mempunyai makna selalu memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi matun. Yang kedua, metode mau'izah hasanah, yaitu dakwah dengan tutur kata yang baik. Yang ketiga, metode mujadalah bilati ya'asan, yaitu dakwah dengan melalui diskusi, bantahan, atau berdebat. Materi dakwah ialah ajaran Islam. Ajaran-ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Ajaran-ajaran Islam ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, keyakinan atau akidah. Akidah merupakan fundament bagi setiap muslim. Akidah inilah yang menjadi dasar dan memberi arah bagi hidup dan kehidupan seorang muslim. Yang kedua, hukum-hukum. Hukum-hukum itu merupakan peraturan atau sistem yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, baik secara terperinci maupun pokok-pokoknya saja. Yang ketiga, akhlak dan moral. Akhlak dan moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana cara menjadi dai yang ideal dan excellent? Yaitu dengan cara para dai harus mempunyai peran penting dalam masyarakat. Saya akan menyebutkan 3 dari sekian banyak peran dai. Yang pertama, dai sebagai komunikator. Dai sebagai sumber daya dakwah utama harus memahami dan melaksanakan semua langkah strategis yang diuraikan di muka, yaitu mengenal khalayak, merencanakan pesan, menetapkan metode, dan memilih media serta mewarnai media massa dan media interaktif sesuai kondisi khalayak yang dijadikan sasaran publik. Yang kedua, dai sebagai problem solver. Dai masa kini bukan hanya sebagai penyampai ajaran agama, namun juga sebagai pemecah masalah yang timbul dari proses penginterpretasian dan pelaksanaan ajaran agama. Ketiga, dai sebagai manajer. Sebagai sumber daya utama dakwah, dai harus mampu mengelola kegiatan dakwah agar berjalan sinergis, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, dai masa kini harus memiliki kemampuan dan menjalani peran sebagai manajer kegiatan dakwah.